kabar gembiranya Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin COVID-19. Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat mengkalkulasi ulang keuangan negara. Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali, kata Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa, channel yang mengajak kita untuk diskusi secara jernih, berimbang, dan arif. Kali ini kami akan menampilkan atau mengajak diskusi mengenai dinamika vaksin COVID. Judulnya kebijakan vaksin di tangan Menteri Kesehatan baru. Catatan Bambang Sadono. Salah satu yang menarik dari ke-6 menteri baru hasil reshuffle Rabu Pon 23 Desember 2020 adalah diangkatnya untuk pertama kali Menteri Kesehatan yang bukan dokter. Dahlan Iskan dalam tulisannya Kabinet Nasib Kamis 24 Desember 2020 menulis sebagai berikut. Reshuffle ini juga sangat menarik karena tampilnya Budi Gunadi Sadikin. Ia menjadi Menteri Kesehatan. Ia bukan dokter. Ia sarjana fisika nuklir. Ia bankir. Memang sudah lama ada ide bahwa Menteri Kesehatan tidak harus dokter. Bahkan untuk sementara sebaiknya jangan dokter. Dengan dijabat bukan dokter, mungkin justru lebih adil bagi para dokter. Semua kubu tidak ada yang mendapatkannya. Tiji tipe. Dan lagi yang terpenting di posisi menteri adalah kemampuan manajerialnya. Budi pasti mampu. Toh ia dibantu wakil menteri yang dokter, yakni Dr. Dante Saksono Harbuono, ahli penyakit dalam dari Universitas Indonesia dengan gelar doktor dari Jepang. Prestasi Budi Sadikin sangat menonjol saat ia menjadi Dirut Bank Mandiri, lalu menjadi Dirut Inalum yang legendaris, yang jadi lokomotif pengambilan Freeport. Budi Sadikinlah otak dan operator pengambilan Freeport waktu itu. Maka pantas sekali kalau kemudian ia menjadi wakil menteri BUMN dan kini menjadi menteri. Lucu sekali, Menteri Kesehatan. Di tengah pandemi ini, menangani manajerial bidang kesehatan sangatlah penting. Otak Budi sangat besar untuk bisa menampung dan menganalisis bidang yang rumit dan penuh ego ini. Kalangan dokter sendiri sudah lama membicarakan ini, pun untuk jabatan direktur sebuah rumah sakit
tidak harus seorang dokter, tetapi harus manajer yang hebat, yang dia bisa saja seorang dokter. Salah satu tugas besar yang sudah menunggu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin adalah mengatur distribusi vaksin COVID yang sudah di depan mata. Di satu sisi pandemi COVID terus merajalela, di sisi lain ada harapan untuk mencegahnya dengan sudah tersedianya vaksin. Vaksin COVID-19 Sinovac gelombang pertama sudah tiba di tanah air pada 6 Desember 2020. Jumlahnya sebanyak 1,2 juta dosis. Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah sudah menerima vaksin tersebut buatan Sinovac. Mengingat sistem distribusi vaksin ke daerah adalah hal yang sangat penting, begitu pula peralatan pendukung sumber daya manusia serta tata kelola vaksinasi. Karenanya dibutuhkan seorang manajer yang handal. Jokowi mengatakan pemerintah masih akan mengupayakan untuk mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin. Jadi lainnya pada Januari 2021. Di samping vaksin jadi, pemerintah juga berencana mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah sebanyak 15 juta dosis pada bulan ini dan 30 juta dosis di 2021. Vaksin dalam bentuk bahan baku curah akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma, kata Presiden. Rencananya vaksin akan diperuntukkan bagi kelompok prioritas terlebih dulu. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, setidaknya ada 3 kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 bantuan pemerintah. Distribusi ini tidak bisa instan dan semuanya berdasarkan skala prioritas. Misalnya dari tenaga medis, aparat keamanan, juga daerah yang masuk zona merah, ujarnya. Vaksin COVID-19 diperkirakan akan mulai didistribusikan pada Januari 2021 dan pemerintah menargetkan 102,45 juta masyarakat akan disuntik vaksin, dan pemerintah telah menetapkan kelompok-kelompok prioritas yang nanti akan didahulukan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19. Total sasaran kelompok ini sebanyak 1.310.000 orang. Kelompok kedua adalah orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID dengan total sasaran sekitar 50.000 jiwa. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang bertugas di bidang pelayanan publik dengan total sasaran mencapai 715.000 jiwa. Pemberian vaksin pada kelompok ketiga akan dilakukan melalui 4 tahap. Pertama, vaksin diberikan pada 344.000 orang. Tahap kedua diberikan kepada 94.000 orang. Sedangkan pada tahap ketiga dan keempat, vaksin akan diberikan masing-masing kepada 159.000 dan 118.000 orang. Kemudian masyarakat umum menjadi sasaran kelompok keempat dalam pendistribusian vaksin COVID-19 ini. Khusus untuk kelompok masyarakat umum, pemerintah menargetkan 92,23 juta orang yang akan menerima vaksin yang proses distribusinya dibagi ke dalam 5 tahap. Tahap pertama, vaksin didistribusikan kepada 10.000 orang. Tahap kedua, 3.000 orang. Tahap ketiga, 3,5
juta orang. Tahap keempat 2,57 juta orang dan tahap kelima mencapai 86,66 juta orang. Kelompok terakhir yang juga menjadi prioritas pendistribusian vaksin COVID-19 adalah tenaga pendidik, aparatur sipil negara, dan lembaga legislatif dengan total sasaran 3.720.000 orang. Rencananya pemerintah akan memberikan 2 dosis vaksin kepada setiap orang dengan jarak 14 hari. Terkait proses vaksinasi COVID-19, kini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan presiden dan pedoman hingga peta program vaksinasi. Pada tahun 2021 mendatang, pemerintah akan mempersiapkan dana sebesar 18 triliun dari APBN untuk penanganan COVID ini. Dana yang disiapkan pemerintah untuk vaksinasi COVID ini tercatat saat ini 3 triliun. Namun Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Menteri baru Budi Gunadisadikin juga harus mempertimbangkan berbagai pendapat publik. Salah satu antara yang ditulis oleh Denny J.A. pada Senin 7 Desember 2020. Denny bertanya, mengapa Indonesia tidak memilih vaksin COVID-19 untuk semua warga negara? Memilih vaksin tak hanya menjadi isu kesehatan, ia tak juga hanya masalah ekonomi, tapi kebijakan pemerintah memilih vaksin harus juga memperhitungkan isu kewarganegaraan. Jangan ada kesan ketidakberdayaan, sehingga vaksin yang dipilih hanya bisa diterapkan kepada warga negara dengan klasifikasi tertentu, tapi tidak untuk klasifikasi lain. Bukankah ada persamaan hukum semua warga negara harus dilindungi secara setara? Pikiran ini yang melintas setelah Denny mendalami perlombaan yang paling ditunggu abad ini, menemukan vaksin paling tepat untuk COVID-19. Di saat vaksin Pfizer dan Moderna begitu berjaya, timbul pertanyaan, mengapa Indonesia lebih memilih vaksin Sinovac yang jauh lebih lemah? Alasan pemilihan vaksin itu sudah dikemukakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi karena ini masalah besar, juga untuk antisipasi, perlu ada diskusi publik, perlu ada elaborasi agar datangnya vaksin tidak malah menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan vaksin untuk COVID-19 dari Sinovac buatan Cina. Tapi akan ada 3 isu sensitif menyangkut perlakuan yang tak sama atas warga negara. Pertama, vaksin Sinovac ini hanya efektif untuk warga negara usia 18 sampai 59 tahun. Vaksin Sinovac tak berlaku untuk usia 0 sampai 17 tahun dan 60 tahun ke atas. Memang jumlah populasi dalam skala umur 18 sampai 59 tahun mayoritas di Indonesia, 67%. Isu sensitif pertama, mengapa warga negara usia 59 tahun ke atas dinomor 2-kan? Bukankah justru mereka warga negara yang lebih rentan? Bukankah persentase kematian lebih banyak menimpa usia 59 tahun ke atas? Kedua, vaksin Sinovac hanya efektif untuk warga negara yang tidak punya komorbid, tak punya penyakit bawaan, diabetes, jantung, paru-paru, dan lain-lain.
Isu sensitif kedua, mengapa warga negara yang memiliki penyakit komorbid dinomorduakan? Bukankah justru segmen ini yang paling rentan? Bukankah dalam kebijakan publik dikenal dua prinsip utama? Kebijakan itu harus berlaku untuk semua warga negara tanpa diskriminasi. Jika hal ini diingkari, alasannya harus juga valid bahwa kebijakan itu didahulukan kepada segmen yang paling lemah dan paling membutuhkan. Bukankah dalam urusan COVID-19, segmen usia 59 tahun ke atas paling lemah? Bukankah mereka yang terkena komorbid termasuk yang paling rentan? Mengapa mereka bukan saja tidak didahulukan, tapi justru dinomorduakan? Apalagi ini masuk ke isu ketiga, sudah ditemukan vaksin yang bisa untuk semua warga negara, segala usia, walau punya komorbid. Vaksin itu adalah Pfizer dan Moderna. Hebatnya kedua vaksin itu sudah teruji. Efektivitasnya di atas 94% untuk segala usia, untuk segala bawaan penyakit. Isu sensitif ketiga, ketika ada pilihan vaksin untuk semua warga negara, mengapa pemerintah Indonesia masih bersikeras dengan vaksin Sinovac yang kemampuannya diskriminatif? Pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir sudah menjelaskan bahwa Pfizer memerlukan suhu sekitar minus 75-18 sampai 80 derajat Celcius. Moderna memerlukan suhu minus 20 derajat Celcius. Sedangkan Sinovac cukup memerlukan 2 sampai 8 derajat Celcius. Perangkat distribusi kesehatan kita di Indonesia baru siap untuk Sinovac. Apa saran Denny? Denny DA menyarankan agar pemerintah Indonesia harus cari segala cara walaupun dikerjakan bertahap. Teruslah dengan Sinovac yang efektif hanya untuk warga usia 18 sampai 59 tahun, yang hanya efektif untuk warga tanpa penyakit bawaan, tapi sediakan juga vaksin untuk warga negara yang tak bisa dilayani Sinovac. Sudah ada Pfizer, sudah ada Moderna. Pecahkan masalah teknis itu agar dua vaksin itu juga tersedia walaupun bertahap. Mengapa? Karena isu vaksin tak hanya isu kesehatan, isu vaksin tak hanya isu ekonomi. Vaksin juga isu kewarganegaraan. Konstitusi menyatakan semua warga negara, berapapun usia, tak peduli punya penyakit bawaan atau tidak, berhak atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini perlindungan dari pandemik. Dengan kerja serentak di atas tersedianya vaksin tak akan menjadi gelombang protes yang baru. Di samping kritik Denny DA ini, kabar gembiranya Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin COVID-19. Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat mengkalkulasi ulang keuangan negara. Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali, kata Presiden. Atas keputusan ini, Presiden menginstruksikan jajarannya di semua kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.
sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin, kata Jokowi. Presiden pun kembali menegaskan bahwa dirinya akan menjadi orang yang pertama kali divaksin di Indonesia. Hal ini demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman digunakan. Sebelumnya, pemerintah merancang 2 skema vaksinasi COVID-19, yakni vaksinasi gratis dengan subsidi dan secara berbayar atau mandiri. Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara bertahap terhitung mulai Januari 2021. Ia memastikan vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis. Jokowi mengatakan proses vaksinasi perlu waktu yang tidak sebentar, sebab ada 70% atau 182 juta penduduk yang harus divaksin. Dengan besarnya jumlah tersebut, kata Jokowi, masih perlu waktu untuk menunggu situasi normal kembali. Bayangkan nyuntik vaksin 180 juta orang, sehari bisa dapat berapa, butuh berapa bulan. Sehingga kita tetap menunggu waktu untuk kembali pada kondisi normal lagi, ujarnya. Menurut Jokowi, dalam waktu dekat tidak semua penduduk akan divaksin. Penduduk anak misalnya belum akan divaksin lantaran vaksin yang sudah diuji klinis memang tidak diperuntukkan bagi anak-anak. Kendati demikian, kata Jokowi, jika satu lingkungan 70% penduduknya sudah divaksin, maka tak jadi persoalan seandainya 30% penduduk lainnya tidak ikut divaksin. Menteri Kesehatan yang baru, Budi Gunadi Sadikin, harus langsung menyingsingkan lengan baju. Persoalan yang dihadapi begitu besar, rumit, dan sensitif. Selamat bekerja dan berjuang Pak Menkes. Rakyat banyak menggantungkan harapan kepadamu. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.